warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku. Di video kali ini aku bakalan membahas tentang butir soal tes diagnostik 5 tier atau 5 tingkat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku bakalan membahas tentang butir soal tes diagnostik 5 tier, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah penilaian pembelajaran sains yang diampu oleh Profesor Dr. Yati Supriyati Saifuddin MPD serta Dr. Andres Hanjuko Permana MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Gina Nurasana dari Pendidikan Fisika Angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 13026200022. Nah, pada soal yang akan kita bahas nanti yaitu terkait topik yang ada pada kelas 11 yang ada di KD 3.3, yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kompetensi dasar tersebut terdapat indikator pencapaian kompetensi, ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyimpulkan konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga, menyimpulkan konsep prinsip hukum Archimedes dan juga menyimpulkan konsep hukum Pascal. Nah, oke, untuk soal yang akan kita bahas nanti itu adanya di indikator yang kedua, yaitu tentang menyimpulkan konsep tekanan hidrostatis. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam soalnya. Oke, di sini ada soal tingkat 1. Nah, pada soal ini, di soal nomor 1.1 terdapat sebuah video yang mana ada pipa U yang berisi kan air dan juga minyak. Nah, untuk lebih jelasnya kita ilustrasikan ke dalam sebuah gambar yang ada di layar. Di sini di gambar ini ada 2 jenis air ya, ada 2 jenis cairan. Yang pertama ada air dan juga minyak. Nah, kemudian ada titik-titik juga, ada titik A, B, C dan juga D. Nah, di pipa U tersebut diisi 2 jenis zat cair dengan massa jenis yang berbeda tentunya ya, karena massa jenis minyak dan juga massa jenis air itu kan berbeda. Pertanyaannya, maka pernyataan yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis itu di titik A, B, C, dan D yang benar itu yang mana? Nah, di sini ada 5 opsi, nanti teman-teman bisa memilih yang mana opsi yang benar tentang tekanan hidrostatis. Untuk opsi yang A, di titik A sama dengan titik B dan titik C sama dengan titik D. Apakah benar tekanan hidrostatis yang ada di titik A itu sama dengan tekanan hidrostatis yang ada di titik B? Begitu juga, apakah benar tekanan hidrostatis yang ada di titik C itu sama dengan tekanan hidrostatis yang ada di titik D? Nanti teman-teman bisa menganalisis gitu ya, terkait dengan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tekanan hidrostatis tersebut. Nah, untuk opsi yang B, tekanan hidrostatis yang ada di titik A sama dengan yang ada di titik B sama dengan yang ada di titik C. Serta yang ada di titik C itu tidak sama dengan titik D. Apakah benar? Nanti teman-teman harus menganalisis gitu ya di antara kelima opsi ini. Berikut juga dengan opsi yang C, opsi yang D, dan juga opsi yang E. Teman-teman di sini harus teliti gitu ya, dan juga harus bisa terampil, harus bisa mengetahui apa aja sih yang mempengaruhi tekanan hidrostatis pada titik-titik tersebut gitu ya. Nah, untuk soal tingkat 1 diharap teman-teman bisa menjawab ya. Nah, kemudian lanjut ke tingkat yang kedua di nomor soal 1.2, yaitu tentang keyakinan. Nah, apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu pilih di soal nomor 1.1 itu? Nah, kalau misalnya kamu sangat yakin, kamu harus pilih opsi yang A. Kalau misalnya yakin, pilihlah opsi yang B. Jika tidak yakin, pilih opsi C. Jika sangat tidak yakin, pilih opsi D. Dan jika ragu-ragu, pilihlah opsi yang E. Lanjut ke tingkat 3-nya, yaitu ada di soal 1.3 tentang alasan yang tepat untuk jawaban 1.1 adalah. Nah, jadi kan tadi teman-teman udah menjawab ya di soal 1.1 dan juga udah jawab nih yakin atau nggak yakin di soal 1.2. Apa sih alasan yang benar terhadap jawaban kamu itu? Jawaban teman-teman tadi. Nah, di sini juga ada 5 opsi. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis ya di antara alasan-alasan tersebut yang benar yang mana. Untuk opsi yang A ini alasannya itu karena tekanan hidrostatis di 2 titik pada fluida di pipa U akan sama gitu ya nilainya jika titik yang segaris pada horizontal. Jadi kayak misalnya tadi titik A sama titik B kan segaris ya horizontal. Nah, itu maka nilainya sama. Begitu juga dengan titik C dan juga titik D. Itu nilainya sama karena dia berada pada titik yang segaris horizontal. Itu opsi A. Tapi kalau opsi B juga sama ya begitu, cuman ditambahin. Detailnya ada zat cairnya itu sejenis gitu. Misalnya bakalan sama jika air sama air.
jika minyak sama minyak itu yang ada di dua titik yang sama gitu ya kedalamannya. Tapi kalau misalnya nggak sama, maka tidak sama tekanan hidrostatisnya. Begitu ya perbedaan opsi A sama opsi B. Terus untuk yang opsi yang C, tekanan hidrostatis di dua titik pada fluida di pipa U akan sama jika memiliki kedalaman yang sama terhadap permukaan fluida di kedua sisi pipa U. Nah, di sini teman-teman harus bisa ya membayangkan. Jika sudah terbayang, maka teman-teman bisa milih deh opsinya A, B, C, D atau yang E. Nah, kalau untuk tingkat yang keempat, di soal nomor 1.4, teman-teman yakin nggak dengan alasan tersebut? Nah, kalau misalnya sangat yakin, pilih opsi A. Kalau misalnya ragu-ragu, pilih opsi E. Lanjut ke tingkat yang kelima, yaitu ada di soal 1.5. Di sini disajikan sebuah gambar itu sama gitu ya, kayak di soal nomor 1.1. Nah, teman-teman diminta untuk menjelaskan terkait hipotesis teman-teman, terkait faktor apa aja sih yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis pada kasus soal nomor 1.1 tadi ya. Nah, kalau tadi kan teman-teman udah ngejawab ya, misalnya titik A sama dengan titik B atau titik A tidak sama dengan titik C. Nah, itu teman-teman di tingkat kelima ini teman-teman diminta untuk menjelaskan secara detail ya terkait apa aja sih faktor yang mempengaruhi kenapa teman-teman bisa memilih kayak gitu, kenapa bisa milih titik A itu tidak sama dengan titik C atau titik A itu sama dengan titik C, apa aja yang mempengaruhinya, seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa menjelaskan tentang jawabannya di 1.5 ini. Oke, mungkin segitu ya, ada 5 tingkat. Nah, untuk kunci jawabannya di sini. Oke, untuk soal nomor 1.1 itu jawabannya yang A, 1.2 itu jawabannya yang A, 1.3 jawabannya yang B, 1.4 jawabannya yang A, dan juga 1.5 di sini pada kasus soal 1.1 terdapat 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Nah, di mana titik A itu sama dengan titik B? Apanya tekanan hidrostatisnya, dan juga tekanan hidrostatis di titik C itu sama dengan titik D. Kenapa? Hal ini karena tekanan hidrostatis di dua titik pada fluida di pipa U itu akan sama gitu ya nilainya jika titik-titik tersebut segaris horizontal dan juga zat cair sejenis. Maka dari itu, faktor yang mempengaruhinya adalah kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, serta gravitasi. Nah, hal itu juga sesuai dengan formula tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, alias tekanan sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali juga kedalaman. Begitu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, atas kekurangannya juga mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.